nggak dapat dana. Apa salah saya? Padahal waktu itu belum ada prestasi seperti sekarang. Sekarang ini kan udah masuk daftar Ustaz radikal. Sekarang lucu juga itu. Sampailah pesawat kami di ibu kota Timor Leste, Dili. Rencana akan bertemu dengan uskup. Setelah itu ketemu dengan Pak Sanana Gusmau. Malamnya tablik akbar di masjid sebelum pilpres. Begitu mau masuk, katanya Ustadz tidak bisa. Loh, cara sudah siap semua, tidak bisa. Karena apa alasan kenapa saya nggak boleh masuk? Visa kan sudah dapat. Karena Ustadz terindikasi ISIS. Jadi gimana? Ustadz harus pulang. Naik mana? Pesawat yang saya datang tadi harus pulang naik. Naik saya ke atas, naik duduk pas mau pulang. Tiba-tiba pramugarinya mendekat. Mana kira mau ngajak foto. Kata dia, Bapak mesti turun lagi. Kenapa? Karena di pesawat ini ada presiden. Terus presidennya nggak mau satu pesawat sama orang ISIS. Akhirnya saya tunggu pesawat berikut. Pergi saya ke Amsterdam. Sebelum sampai ke Amsterdam, kami ikut masuk dari Swiss. Sampai di Swiss pas mau masuk ditahan. Katanya saya pernah ceramah di Belanda dan diusir dari Belanda. Saya bilang enggak. Saya tunjukkan print. Nih, pernah diusir dari Belanda. Dari mana mereka dapat itu kalau tidak dikirim dari sini? Salahkah aku? Salahkah saya? Ustaz hari ini mah ceramah apa curhat? Menjadi muslim sejati tantangannya luar biasa. Ini baru bicara ekonomi. Belum kau buat mall yang besar, belum lagi kau buat mall syariah, belum lagi kau buat padang golf syariah. Orang sudah marah. Hanya baru sekedar mengajak orang membeli ikan 8.000, jangan ditawar 2.000. Hanya itu saja yang kau katakan. Ternyata menjadi muslim sejati. Lalu yang selamat itu apa? Yang paling enak santai sekarang itu apa? Marilah sabar. Marilah kita sabar. Judul kajian subuh kita ini adalah tolong hapus ini, buang kalimat itu. Lalu apa judulnya? Bersabar menerima musibah. Kalau motormu hilang, sabar. Anak gadismu dihamili orang, sabar. Istrimu dilarikan orang, sabar. Kau keluar dari masjid, sendalmu hilang, sabar. Tapi ketika itu terjadi pada dirimu, kaulah yang paling marah pertama. Lalu apa namanya? Engkau yang mengatakan sabar-sabar tapi kau tak sabar. Kau hanyalah munafik yang berbaju sabar. Innal munafiqin, orang munafik fid darkil asfal, di keraknya neraka. Na'udzubillah. Ada yang lebih hebat daripada tantangan ekonomi Islam? Ada. Apa namanya? Politik. Ketika kau bicara tentang politik, kau sudah menyentuh kekuasaan. Di dalam kekuasaan ada kepentingan, ada harta, ada proyek, ada bantuan, ada dana yang besar. Ketika itu maka kau sedang menyentuh api dan kau siap terbakar. Kau genggam dia, tanganmu akan melepuh. Atau kau lepaskan dia, dia akan padam dengan sendiri. Jangan ketika terasa panas kau lepaskan. Terasa panas, lepaskan. Ketika agak lupa, kau pegang kembali. Maka bukan begitu. Oleh sebab itu paling selamat adalah jangan bicara tentang kekuasaan. Jadi jangan heran kalau ceramah Ustadz Somad tidak lagi menyinggung kekuasaan. Pilihlah pemimpin yang peduli pada Islam. Dulu ceramah dia tentang itu. Pilihlah yang peduli pada Islam. Siapa yang tidak memilih pemimpin peduli pada Islam, akan lahir politisi yang tidak mementingkan Islam. Benar apa salah? Lihatlah, suara mulai mengecil. Karena mereka juga mulai ketakutan. Oleh sebab itu, maka ini penting
di masa akan datang. Video mulai dihapus dari YouTube, Instagram mulai di-ban. Mengapa tidak jadi? Karena ada gejolak yang luar biasa. Ada suara-suara yang marah. Mengapa ini? Mengapa ini? Tidak tahan lama, hanya 12 jam saja mesti muncul kembali. Itulah pentingnya berjamaah. Berjamaah solat, sebenarnya di balik jamaah solat subuh ada kekuatan yang luar biasa. Bagi pedagang beda pandangannya dengan politisi. Pedagang bila melihat orang ramai ini, dia berpikir, wah berapa lontong sayur yang laku. Pedagang dia akan berpikir berapa roti yang laku, karena orientasinya adalah berapa barang dagangan yang akan laku. Tapi politisi melihat orang ramai, dia berpikir ini 2 kursi. Oleh sebab itu, gerakan solat subuh berjamaah harus hidup. Ketika kita di masjid, kita bisa menentukan suara. Dengan ramainya kita, maka solat subuh berjamaah akan menjadi penentu suara di 2018 dan 2019. Jangan main-main dengan gerakan solat subuh berjamaah. Jika DPT 300.000 daftar pemilih tetap, maka 150.000 plus 1 kekuasaan ada di dalam tangan. Kalau di sana ada 1000 masjid dan satu masjid itu ada jamaahnya 1000 orang, maka 1000 kali 1000 sudah berapa? Kira-kira subuh ini kita ada enggak 1000? Insyaallah ada 1000. Jangan katakan lebih, nanti berdosa kalau kurang. Katakan saja kurang lebih. Kita ada 1000 dan di sana ada 1000 masjid, maka 1000 masjid bersatu. 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Dengan 1 juta suara kau sudah bisa menentukan. Sekali kau angkat tangan, kecemasan sudah ada di dalam hati. Ingat, jadi bukan sekedar angkat tangan Allahu Akbar, bukan sekedar astagfirullah astagfirullah, tapi di balik keramaian itu ada gerakan ekonomi, di balik keramaian itu ada gerakan politik.